Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat-sehat semua ya. Seperti judul kali ini aku membahas tentang gimana sih proses persiapan program G2G Jerman khususnya untuk perawat, dan sekarang alhamdulillah aku sudah sampai di Jerman. Oh iya, dan di video ini mungkin aku nggak akan bahas satu persatu syarat-syarat apa aja karena semuanya ada di website BP2MI. Dan mungkin kali ini aku akan bahas tentang gimana cara aku buat surat motivation letter, terus nyusun CV, dan gimana tips-tips untuk wawancara. Kalau gitu kita langsung aja yuk tonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kasih tahu lagi di kolom komen ya, apalagi sih video yang kalian butuhkan atau yang kalian mau tahu dari program G2G Jerman. Oh iya, kurang lebih untuk proses dari pertama banget aku daftar seleksi administrasi itu sampai benar-benar aku sekarang udah ada di Jerman itu sekitar 1,5 tahun. Dan prosesnya juga kurang lebih tuh ya seleksi administrasi, terus habis itu verifikasi, terus pengumuman administrasi, habis itu wawancara pertama kali banget sama Bundesagentur für Arbeit atau BA-nya, atau mungkin kayak ketenaga kerjaan Jerman kali ya, kayak gitu. Nah, udah kalau misalnya habis kita wawancara pertama banget itu, habis itu langsung ada pengumuman tuh, itu tuh pengumuman finalnya. Jadi kayak udah dari situ udah final banget gitu, kamu udah diterima atau enggak. Nah, di situ. Nah, di sini mungkin aku bakal sharing sebagai seorang fresh grad kali ya, fresh graduate yang mendaftar program G2G. Karena aku juga seorang fresh grad dari ESCOP, nurse, terus habis itu kuliah Public Health S2. Tapi yang untuk mendaftar program G2G ini, aku pakai ijazah ESCOP sama nurse ini, dua itu. Dan sebenarnya ada tips khusus kalau misalnya kalian seorang fresh grad dan mau daftar program G2G ini. Artinya gini, kalau misalnya yang lain itu udah misalnya kerja 2, 3, 4, 5, 10 tahun di rumah sakit atau di klinik atau dimanapun itu, sementara kalian belum, kalian harus punya nilai plus itu gitu. Entah itu misalnya kalian ada basic kuliah lagi, ataupun misalnya kalian ada background sempat merawat keluarga, itu juga boleh banget gitu. Dan ini juga aku masukin ke dalam motivation letter aku gitu, dalam CV aku juga gitu. Nah, mungkin di sini aku kasih sedikit lihat contoh CV aku. Ini mungkin tips aja dari aku kalau misalnya CV itu cukup satu halaman aja. Karena kan HRD mungkin akan menyeleksi banyak kandidat gitu ya, banyak perawat-perawat yang lain juga. Dan sebagai seorang fresh grad juga aku pengen satu tapi padat dan itu emang berkualitas gitu. Jadi dalam profil ini kalian bisa ngejelasin aja kalian lulusan mana, terus udah sempet ada kegiatan apa gitu. Kalau misalnya fresh grad berarti kan kita bisa nyantumin volunteer atau saat kita kuliah organisasi yang berbau dengan kesehatan atau keperawatan itu dimasukin aja. Dan kalaupun kalian udah sempet praktik kayak misalnya di nurse itu juga dimasukin aja gitu. Dan di sini juga aku masukin juga poin-poin misalnya aku tuh profesi itu kan kayak intern kali ya, kayak magang gitu, waktu profesi tapi berbasis sekolah, itu kalian ngapain aja gitu. Misalnya, oh iya, saya udah ada lewat stase KMB, stase apa-apa, itu dijelasin aja di mana dan lokasinya gitu. Dan kurang lebih kalau misalnya di CV itu kayak poin-poin aja gitu, poin-poin misalnya waktu di stase KMB kalian ada skill apa, misalnya pasang infus, NGT, kateter, nah itu dimasukin aja. Terus atau enggak waktu stase maternitas kalian membantu persalinan, itu juga dimasukin aja gitu. Tapi kalau untuk yang CV awal banget ini, itu sebenarnya basic aja sih, tapi kalau misalnya kalian mau masukin skill-skill kalian itu juga lebih bagus gitu. Terus juga masukin juga lisens dan sertifikasi, misalnya kalian pernah ikut seminar keperawatan apa, atau BTCLS kan itu juga wajib, itu juga dimasukin aja. Atau conference itu juga dimasukin aja. Sama nggak usah nyantumin dari SD, SMP, SMA gitu lah. Jadi untuk pendidikan terakhir, jadi misalnya waktu kuliah eskapnya di mana, sampai dari tahun berapa sampai berapa. Terus kalau misalnya IPK kalian bagus juga masukin aja gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, terus kalau misalnya kalian punya skill tambahan, misalnya kalian pernah belajar bahasa Jerman juga, masukin aja itu di CV-nya, atau bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Yang penting singkat padat jelas gitu. Ada. Berikutnya adalah motivation letter.
motivation letter pertama kali ini mungkin yang bisa dibilang menentukan atau enggaknya gitu. Tapi itu juga nanti tergantung sama yang wawancara atau yang interviewer kita. Kalau di sini sih aku waktu kemarin buat motivation letter itu 1 halaman aja cukup gitu. Karena biar nggak kepanjangan dan nggak kependekan juga. Karena di sini mereka nggak ada format apapun. Yang penting ngasih tahu aja kalau kita dulu punya background ini, kenapa harus gini, motivasinya apa. Intinya ada motivasi yang bisa itu memberatkan dan jadi poin plus buat kita aja gitu. Dan di sini kalau punya aku waktu itu jadi ada beberapa paragraf yang aku buat dalam 1 halaman itu, dan misalnya pada paragraf pertama, dan ini juga aku buatnya pakai bahasa Inggris karena memang disarankan dan emang harus pakai bahasa Inggris sih gitu. Dan untuk paragraf pertama biasanya terserah sih, kalau ini aku nggak tahu sesuai yang paling bagus atau enggak, ini aku cuma sharing pengalaman aku aja ya, motivation letter aku. Jadi paragraf pertama itu mau prolog dulu juga nggak apa-apa, tapi nggak usah panjang-panjang karena baiknya untuk to the point aja. Misalnya, saya percaya kalau misalnya kesehatan itu adalah hak bagi semua orang, agama, ras, suku, dan lainnya. Nah di situ, terus habis itu baru memperkenalkan diri. Nama saya siapa, terus saya tertarik untuk mengikuti program J2J ini, saya lulusan mana, terus habis itu kenapa tertarik di sini. Kenapa? Karena kalau misalnya aku, karena saya sebelumnya sudah ada pengalaman profesi gitu ya, profesi dan dunia volunteer itu, jadi punya bayangan dunia perawat itu seperti apa, dan saya tertarik nih untuk ikut kerja, mencoba mendaftar di program J2G Nurse Jerman ini. Kasih tahu juga misalnya dulu kamu internshipnya atau kerjanya di mana aja. Nah, kalau misalnya aku ngejelasin kalau waktu dulu saya internship atau profesi di beberapa fasilitas kesehatan, sepertinya kayak rumah sakit, terus puskesmas, terus klinik rehabilitasi jiwa, daycare anak, terus habis itu panti jompo juga pernah, terus habis itu telenursing atau telemedicine gitu, karena waktu itu soalnya aku lulusan waktu COVID gitu, setengah semesternya itu. Nah, kita juga ngelasin nih, jadi dari pengalaman yang sebelumnya itu, kita tarik kesimpulan nih dari pengalaman itu, misalnya oh iya saya jadi tertarik untuk memperdalam bagian gerontic nurse gitu misalnya. Dan selain ada pengalaman pada saat praktik ataupun misalnya kerja atau magang atau apa, nah di satu sisi saya juga menambah ilmu-ilmu pengetahuan, misalnya dengan hadir di konferensi, misalnya hadir di seminar, atau misalnya jadi oral presentation gitu dalam lomba-lomba apa, itu juga dijelasin aja karena sebagai nilai poin plus di motivation letter kalian. Dan kalian juga boleh ngejelasin misalnya kalau untuk khususnya fresh grade ini ya, waktu di kampus nih, oh iya saya aktif di kegiatan organisasi internal dan eksternal gitu misalnya. Misalnya juga ada volunteer di luar kampus, kalian ikut terus, itu juga kalian tulis aja, ditulis pakai bahasa Inggris. Dan nanti kalau udah kalian ditulis, karena ini kan sebagai salah satu poin plus gitu ya, kenapa ketenaga kerjaan Jerman itu harus menerima kita gitu. Kalian harus kasih poin-poin plus sebisa mungkin sesuai pengalaman kalian. Nah, kalau waktu itu aku ngejelasinnya karena pengalaman-pengalaman ini membuat aku bisa lebih misalnya percaya diri, terus kemudian meningkatkan communication skill, terus habis itu juga misalnya menambah pengetahuan. Nah, terus juga misalnya teamworking. Dan kalau udah gitu kalian nyangkut pautin nih. Nah, oleh karena itu saya tertarik banget nih menjadi bagian dalam proses seleksi kandidat J2J Jerman. Dan kalian juga bisa ngejelasin pengalaman sebelumnya gitu. Misalnya kalau misalnya kalian nggak ada basic kerja di rumah sakit, dan kalian ada basic sempat ada orang tua atau kakek nenek kalian di rumah dan sempat merawat, kalian tulis aja gitu. Misalnya saya ada pengalaman merawat kakek nenek saya di rumah selama sekian bulan atau sekian tahun dengan kegiatan saya ini itu ngejelasin aja. Jadi misalnya oh iya, kakek nenek saya waktu itu dengan kebutuhan partial care atau total care yang harus dibantu misalnya makannya, activity daily living-nya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, jadi dari sini, dari saat saya merawat orang tua kakek nenek ini, saya menjadi tertarik misalnya untuk mendalami
geriatric nurse. Kalian tambahin juga poin plus, misalnya perbedaannya kenapa kalau misalnya nanti ditanya kenapa nggak di Indonesia aja, kenapa harus di Jerman, kalian jelasin juga misalnya, oh saya tertarik jadi perawat di Jerman karena misalnya fasilitas kesehatannya lebih bagus, terus sarana prasarana juga, terus misalnya sistem kerjanya juga lebih bagus atau gimana. Itu kalian kalau misalnya ada info-info dan harus Google dulu gitu, misalnya kayak apa sih sistem kerja ini Jerman gitu, ternyata sangat work-life balance gitu. Nah itu misalnya masukin aja, saya tertarik kerja di sini, kerja di Jerman ini karena memang sesuai yang saya tahu work-life balance-nya itu sangat bagus, terus fasilitasnya bagus, negara dengan sistem kesehatan juga bagus, itu dimasukin aja. Oh iya, dan terakhir kalian juga bisa ngasih tahu terima kasih telah mereview motivation letter saya. Saya sangat berharap menjadi bagian dari G2G perawat di Jerman ini gitu. Saya akan sangat senang jika ada panggilan interview selanjutnya. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang proses aku mendaftar di program G2G, khususnya di persyaratan administrasi membuat CV dan motivation letter. Oh iya, untuk detailnya nanti wawancara apa aja yang ditanyain dan prosesnya kayak gimana akan ada di video selanjutnya ya. Stay tune. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tahu video apa sih yang kalian butuhin selanjutnya. Assalamualaikum.